acara Bu? Nggak tahu deh siapa. Siapa Bu pengawas? Iya, iya, buka, buka Bang Ruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulil ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir pada saat yang berbahagia ini dalam tatap muka di Gmeet atau Google Meet. Kemudian dengan salam kalau kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan beliau kita bisa keluar dari zaman jahiliyah, yaitu zaman yang penuh dengan kebodohan, ke zaman yang penuh dengan pada saat sekarang kita ada. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, pada hari ini kita lanjutkan materi kita kemarin ya, yang mana kita telah melaksanakan 2 hari pelatihan tatap muka. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang hari yang kedua. Sebelum itu mungkin ada kata-kata dari pengawas, ada pengawas waktu untuk buat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu narasumber dan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana dengan izinnya kita telah dapat bertatap muka di ruang Zoom ini, walaupun jarak satu antara jauh, tetapi dengan adanya Zoom ini menjadi dekat. Insyaallah. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW Allahumma shalli ala dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Bapak Ibu dan juga Ibu narasumber yang berbahagia. Marilah kita dengar ya penjelasan dari Ibu narasumber yang mana ini terakhir kita Zoom IKM kita kemarin yang jelang 3 hari. Kita lanjutkan malam ini untuk mendapat kesimpulan baik DP, modul dan sebagainya. Itu saya juga berterima kasih kepada Ibu narasumber yang bersedia meluangkan waktunya pada malam ini, walaupun cuaca ya Ibu ya di Balawan ini ada yang mendukung, ada yang enggak. Tadi memang hujan nih, kalau di Pangkalinci hujan itu. Pekanbaru juga hujan. Baru 12 berapa orang nih yang baru masuk nih? 12 ya? 21 Bu, 21 ya. Ya masih ada nih kawan-kawan yang belum masuk mungkin tadi Pak. Tapi yang dari Langgam masuk nih kata Pak apa tadi di Langgam ini Pak Sugendi masuk tuh. Pak apa aja terus kan jauh bisa masuk. Ya, mudah-mudahan nanti lancar dan untuk semangat tidak Pak. panjangkan ya. Mukadimah, terima kasih pada Ibu narasumber, dipersilakan dan kami di sini menunggu ilmu-ilmunya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengawas, Ibu Hajat bin Isnagi. Kemudian acara selanjutnya langsung saja kepada Ibu Yani. Oke, terima kasih Pak Nuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
setia membersamai kegiatan kita luar biasa ya. Sampai hari ketiga ini beliau masih tetap mendampingi kita, dan ini merupakan sebuah semangat buat Bapak yang menjadi binaan beliau. Ini perlu dilestarikan dan dicontoh ya. Yang dirahmati Allah, Bapak Ibu GPAI hebat, guru ke sekabupaten Pelalawan. Ini adalah utusan dari 12 kecamatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menjadi utusan yang mengikuti kegiatan implementasi kurikulum Merdeka ini nanti bisa berbagi dengan teman-teman atau GPAI yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Atau bisa jadi nanti Bapak Ibu menjadi pemateri, penyambung lidah ya, dan penyampaian informasi kepada guru-guru yang ada di wilayah KKG kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, saya ingin izinkan saya share untuk mengingat kembali materi kita tentang memahami capaian pembelajaran, karena inilah yang menjadi pondasi dari kurikulum Merdeka itu. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Oke. Memahami capaian pembelajaran Bapak Ibu. Pemerintah menetapkan capaian pembelajaran atau yang kita sebut dengan CP sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun demikian, capaian pembelajaran ini tidak cukup konkret untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Capaian pembelajaran perlu diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret, yang dicapai satu persatu oleh peserta didik hingga mereka proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran ditunjukkan dalam Dena seperti yang Bapak Ibu lihat. Yang pertama, langkah untuk sampai ke pembelajaran itu nanti Bapak Ibu, yang pertama yang kita lakukan adalah memahami capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah kita memahami capaian pembelajaran, kita dituntut untuk bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah tujuan pembelajaran secara umum, bukan tujuan pembelajaran yang diturunkan dengan indikator. Kemudian setelah merumuskan tujuan pembelajaran, karena ini merupakan fase selama 2 tahun, maka tugas guru harus menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran fase awal sampai fase akhirnya. Nah, yang ketiga barulah kita akan merancang pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Kemudian kita kembali bahwa CP itu apa sih? Pengertian capaian pembelajaran itu apa? Jadi capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran yang kita gunakan untuk saat ini Bapak Ibu adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, Asesmen dan Pendidikan nomor 033-H-KR-2022. Di Permendikbud atau regulasi nomor 033 ini tentang CP Bapak Ibu itu terdiri dari 5 lampiran. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai bingung mencarinya di lampiran mana untuk SD. Yaitu lampiran yang pertama itu adalah untuk PAUD, jenjang PAUD 1. Jadi ada 5 lampiran itu. Nah, lampiran untuk SD itu untuk semua mata pelajaran yang ada di SD itu berada di lampiran 2. Yang kemarin sempat kita buka yang untuk PAI itu dimulai dari CP-nya itu halaman 6. Jadi kan sempat kita bolak-balik tuh di atas gitu. Ternyata yang di atas itu masih untuk TK atau PAUD lampiran yang pertamanya. Seperti penjelasan kita kemarin bahwa capaian pembelajaran itu memuat ada 2 hal pokok. Yang pertama kompetensi dan yang kedua lingkup materi. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Bapak Ibu
tugas mandiri yang saya berikan kemarin. Nah, Bapak Ibu, komponen capaian pembelajaran itu atau komponen CP itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama itu berisi tentang rasional mata pelajaran. Yang kedua, tujuan mata pelajaran, dan yang ketiga, karakteristik mata pelajaran, dan yang keempat, capaian pembelajaran mata pelajaran. Ini semua bidang studi itu punya Bapak Ibu. Setiap CP yang ada pada mata pelajaran atau bidang studi yang lain itu akan memiliki 4 komponen ini. Namun isinya tentu berbeda. Rasional mata pelajaran PAI tentu berbeda dengan rasional mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Tujuan mata pelajaran PAI juga berbeda dengan tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu juga karakteristik mata pelajaran di PAI itu akan berbeda dengan karakteristik di mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan karakteristik mata pelajaran PAI itu yang elemen 5 itu Bapak Ibu. Bapak Ibu diingatkan kembali ada 5 elemen yang kita kenal dulu, namanya aspek ya. Al-Quran hadis, ada elemen akidah, ada elemen akhlak, elemen fikih, dan elemen sejarah peradaban Islam. Bapak Ibu, kita kemarin sempat melihat di CP atau di capaian bagian terakhir itu sejarah dibuatnya. Sebenarnya masih tetap elemennya itu adalah elemen sejarah peradaban Islam. Jadi SPI Bapak Ibu ya, yang 5 ini. Lanjut, kemudian kita juga melihat bahwa capaian pembelajaran itu dibuat menjadi 7 fase Bapak Ibu. Ya, 7 fase. Fase pertama itu fase pondasi. Pondasi itu untuk PAUD, sedangkan fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6, sedangkan fase D itu untuk SMP. Jadi SMP itu masa perkembangan pemikiran anak-anak itu dibuat dalam satu fase, yaitu fase D. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu sama pencapaiannya selama 3 tahun. Kemudian untuk fase E itu untuk SMA kelas 1 dan fase F terakhir itu untuk kelas SMA kelas 2 dan kelas 3. Itu untuk mengingatkan sekali Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah fase capaian pembelajaran di fase A untuk kelas 1 dan 2 ya, di mana di situ ada kompetensi dan konten atau lingkup materi. Ini saya sengaja memberikan warna tanda merah ya. Ini elemen yang warna merah itu elemen, ada elemen Al-Quran hadis, elemen akidah, elemen akhlak, elemen fikih, dan yang sejarah ini Bapak Ibu itu dijelaskan di dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang juga sudah saya berikan kepada Bapak Ibu kemarin. Itu adalah elemen dari sejarah peradaban Islam. Nah, nanti Bapak Ibu fase ini capaian pembelajaran secara umum ini atau gelondongan namanya, itu harus kita turunkan kepada capaian pembelajaran yang sudah dalam bentuk elemennya. Ya, ini yang sudah kita buat kemarin. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana Bapak Ibu merancang, menentukan kompetensi dan lingkup materi yang ada di fase A atau fase B. Karena untuk tahun 2022-2023 yang akan menerapkan kurikulum Merdeka itu adalah kelas 1 dan kelas 4. Oleh sebab itu yang akan kita bahas nanti fase A untuk di kelas 1-nya, kemudian fase B untuk yang di kelas 4-nya. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya mohon kepada peserta untuk bisa menampilkan dulu tugas mandirinya yang sudah kita berikan kemarin, supaya kita bisa melihat sejauh mana pemahaman Bapak Ibu dan di mana lagi penguatan itu harus saya berikan dalam rangka memahami capaian pembelajaran yang akan diturunkan kepada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sampai kepada merancang modul ajar.
Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu nanti kebingungan untuk menerapkan kurikulum merdeka ini, sebenarnya saya sudah memberikan kepada Bapak Ibu panduan buku ini Bapak Ibu. Sebentar saya bukakan dulu. Di sini lengkap Bapak Ibu. Ini udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Oke. Ini ya, ini panduan pembelajaran dan asesmen. Semuanya ada di sini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan melihat nanti bagaimana tagihan-tagihan apa saja dari kurikulum merdeka ini yang akan ditagih oleh pengawas gitu ya, yang harus ada pada semua seorang guru, itu ada semuanya. Nah, di akhir yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu adalah tentang RPP atau yang kita sebut dengan modul ajar. Di dalam panduan pembelajaran dan asesmen ini menjelaskan bahwa RPP atau modul ajar yang dibuat oleh guru itu tidak mesti selengkap yang sudah ada, yang sudah beredar di dunia maya atau di YouTube kita lihat. Di sini simpel Bapak Ibu, yang paling penting yang harus ada di modul ajar itu adalah yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran, baru yang ketiga asesmen. Ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat. Nanti mulai dari apa ya, dilihat baik-baik nih. Kebetulan ini contoh RPP SMP gitu ya. Jadi sama seperti kurikulum merdeka, kurikulum 2013 Bapak Ibu. Yang penting ininya ada nih. Cuma nanti di dalam kegiatan pembelajaran kita akan untuk menginsert atau memasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan khusus untuk kita yang PAI itu juga memasukkan nilai-nilai moderasi beragama di dalam kegiatan pembelajaran kita. Jadi nanti Bapak Ibu silakan nanti di print lah ya Bapak Ibu, panduan pembelajaran asesmen itu cukup bagus sekali. Bapak Ibu print, nanti jika ada yang kurang jelas dari penjelasan buku, kita akan terus berdiskusi. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu tanyakan lewat WA atau di telepon juga boleh. Oke, demikian dulu penjelasan saya. Kemudian selanjutnya saya mohon adalah teman atau Bapak Ibu guru yang menyajikan hasil kerjanya. Ya, sampai di situ dulu. Kita boleh langsung berdialog atau ada yang ditanyakan? Jelas ya Pak Sapi. Jelas. Oke, terima kasih Pak. Kalau begitu saya mintalah Pak Nuskan boleh menampilkan hasil kerjanya biar kita lihat sama-sama. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya Bapak Ibu semua sudah siap juga. Saya malah yang belum siap sebenarnya. Tapi di sini saya ingin menampilkan apa namanya, pemahaman saya, ya, pemahaman saya berdasarkan format yang narasumber berikan. Share screen. Ya, silakan Pak. Bisa, Bu? Belum bisa ya? Di bawah laptop itu kan ada mikrofon, ada kamera, ada lambaian tangan, ada peta yang tanda panah ke atas kan Pak? Nah, Bapak tekan itu. Tidak dapat membagi layar Anda. Tidak dapat membagi layar Anda. Anda harus memberikan izin untuk berbagi layar. Oh, alah. Berarti cuma saya yang bisa ya. Seperti apa Bapak ini ya?
beda. Apa belum diizinkan? Jadi, Belum diizinkan ya? iya, belum diizinkan. Oke, tunggu sebentar. Atau yang ibu ini aja ya, yang sudah ada. Ibu apa nih ya? Tunggu saya lihat dulu. Punya Pak Ahmadi lah ya. Pak Ahmadi ada di sini? Pak Ahmadi ada? Coba saya searching dulu punya Pak Ahmadi ini. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Baik, ini aja dulu kita Pak. Ini tugas Pak Ahmadi dalam LK1 ya. Perlu dipahami Bapak Ibu bahwa LK atau lembar kerja yang diberikan oleh setiap pemateri itu bisa berbeda-beda. Ini hanyalah salah satu cara mudah bagaimana Bapak Ibu atau peserta itu bisa menganalisis CP, kemudian menentukan apa kompetensinya, kemudian apa konten atau ruang materi yang ada pada capaian pembelajaran di fase A. Jadi ini tidak baku Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di pelatihan lain nanti bisa menemukan belangko yang berbeda, itu sah-sah saja, tapi yang jelas capaian pembelajarannya tidak boleh diubah karena itu langsung dikutip dari regulasi nomor 033 tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Pak Ahmadi mengambil fase A. Ini CP-nya sudah berdasarkan CP elemen. Bapak Ibu coba Bapak Ibu telaah kembali CP yang secara umum atau gelondongan itu untuk fase A di saat diturunkan kepada capaian pembelajaran yang sudah pakai elemen itu ada pergeseran. Ada pergeseran, artinya ada kekeliruan yang dilakukan oleh penurunan itu ya, taruhlah itu siapa ya yang menurunkannya. Coba kita telaah kembali, coba bantu saya untuk Bapak Ibu lihat kembali bagaimana CP yang secara gelondongan itu. Pak Ahmadi boleh dilihat, Pak Ahmadi coba dibuka, bantu saya untuk menemukan capaian pembelajaran yang secara umum tadi itu akan berbeda dengan yang di elemen ini. Jadi intinya di saat kita menurunkan capaian pembelajaran ini ternyata tidak boleh yang sudah ada capaian pembelajaran itu Bapak Ibu yang kita turunkan, karena ternyata ada kekeliruannya. Kekeliruannya terletak di bagian elemen akidah. Ya, di elemen akidah sebenarnya di capaian pembelajaran secara umum yang di atas itu berbunyi peserta didik mengenal rukun iman koma kan, terus iman kepada Allah melalui nama-namanya yang agung, Asmaul Husna, dan mengenal para malaikat dan tugas yang diembannya. Jadi kalau berdasarkan capaian pembelajaran yang secara umum yang di atas ya, terjadi kekeliruan di saat penulis ya, namanya juga manusia ya Bapak Ibu ya, menurunkan ke dalam elemen akidah ini. Bapak Ibu guru paham yang saya maksudkan? Saya tatap muka dulu. Paham Bapak Ibu? Di tempat lain ada
Adakah Bapak Ibu yang lain juga sama mendengarkan suara saya seperti yang dialami oleh Pak Zulkeni? sama. Sama ya. Berarti kurang jelas ya. Nah, inilah kendalanya. Enggak ada. Saya cuma satu pakai aja, tidak ada pakai dua. Storing ya. Tapi storingnya itu di mana ya? Oke, sekali lagi saya jelaskan, mudah-mudahan jelas. Bapak Ibu, storing ya. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar. Satu headsetnya kali. Lepaskan aja. Coba. sama konten atau lingkup materi ya, iya itu karena kita akan membuat tujuan pembelajaran kan Pak, tujuan pembelajaran tentu untuk memudahkan saja supaya kita bisa langsung buat tujuannya, kompetensinya ada, lingkup materinya juga ada gitu. Karena ingat berarti intinya kompetensi yang di TP dan ATP ini memang ditulis lengkap kayak gini Bu. Iya, kalau di tujuan kompetensinya. Iya, Bapak Ibu, untuk membuat tujuan pembelajaran ada 3 komponen yang mesti ada di dalam tujuan itu menurut kurikulum Merdeka. Yang pertama kompetensi, yang kedua konten, yang ketiga variasi. Itu yang saya sampaikan kemarin. Kalau membuat tujuan pembelajaran di saat kita menggunakan kurikulum 2013 kan ada ABCD Pak. Ya itu Pak. Iya kan? Kondisi itu materi, degree pencapaiannya seperti apa tingkatannya gitu. Dengan baik, kan gitu ya. Itu bisa Pak Nusran. Jadi bukan tidak bisa, belum ketemu tadi sepertinya. Ya. Jadi saya sampaikan dulu, kita tunggu ya Pak Nusran ya. Jadi Pak, untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu di kurikulum Merdeka kita mesti membuatnya ada 3 komponen kayak gitu. Yang pertama harus ada kompetensinya, yang kedua harus ada kontennya atau lingkup materinya, yang ketiga variasi itu tingkat keterampilan anak mencapai itu dengan cara apa gitu. Nah itu dia bedanya Pak. Makanya di tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu tidak dibuat peserta didiknya, karena haruskan menemukan filenya ya. Nanti saya ingin menyampaikan di akhir bahwa capaian pembelajaran untuk PAI itu nanti Bapak Ibu di saat pengawas meminta jangan yang langsung original yang itu Bapak Ibu, yang 033 itu indikasi di print, jangan. Bapak Ibu keluarkan dulu, namanya di blend out ya, di blend out dulu gitu. Artinya Bapak Ibu buat masukkan ke dalam Word gitu ya. Lalu Bapak Ibu buat nama sekolah Bapak Ibu, capaian pembelajaran pendidikan agama Islam fase A, kan gitu ya. SD titik-titik gitu ya. Gitu Bapak Ibu tahun pelajaran. Jadi jangan Bapak Ibu langsung print yang ada di regulasi yang 033 itu ya, banyak itu. Jadi nanti cara blend out-nya ada, oke? Jadi nanti kalau ya udah kelihatan Pak, silakan Pak Nuskan. Baik, ini kebetulan saya berada di fase B. Kemarin ini sudah saya turunkan juga CP-nya yang di 003 di blend on-nya Bu ya, blend on. Ya, yang jelas diturunkan dari yang CP yang dikirim kemarin. Yang secara umum ya, yang belum download kemudian ya. kita tentukan kompetensinya. Ada membaca, kemudian menjelaskan, kemudian mengenal hadis dan menerapkan ya.
Nah, di sini untuk kontennya di kelas 4 khususnya pembelajaran pertama itu tentang Quran surat Al-Hujurat. Ada membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13, menjelaskan, menulis, menghafal, dan hadis tentang keragaman. Ini yang saya ambil dari buku. Karena ada bukunya kan lebih mudah kita mengambil kontennya. Dan ini semuanya berada di semester 1. Jadi di sini saya tulis semester 1. Nah, untuk capaian pembelajaran di elemen Al-Quran hadis ini sebenarnya makanya saya tambah satu ini. Di semester 2 ada lagi nanti. Semester 2 ada lagi. Jadi di sini tetap membaca, menjelaskan, mengenal hadis dan menerapkan. Cuman di kontennya ini beda nanti. Beda tema ya. Iya. Jadi hampir kayak tema dia. Saya nggak bisa pula share screen 2 ya. Saya mau share screen PDF-nya. Menjelaskan Jadi nanti ininya tetap CP-nya berubah. Namun di sini sama juga, cuman di kontennya ini yang berbeda. Di sini di kelas 4 semester 2. Nah, jadi gitu juga dengan yang di bawahnya. Di kelas 3 ini belum bisa dibuat karena saya juga belum paham. Ini juga kita turunkan lagi CP-nya, memahami, ya, memahami, kemudian mengenal dan mengenal. Nah, untuk di bukunya itu, buku guru khususnya kita ada buku gurunya, jadi lebih mudah kita membuat kompetensinya. Ini nampak buku gurunya, Bu? Tidak? Enggak. Tidak ya? Cuman itunya saja ya. Namanya. Memahami sifat Asmaul Husna, memahami sifat bagi Allah. Sebenarnya ini Bu juga harus diperbaiki sebenarnya CP ini, karena Allah tuh nggak dikasih gelar ya, Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau bacanya nggak pakai gelar tuh gimana gitu rasanya. Nah, kemudian untuk yang di akidah tadi kontennya itu ini dia, memahami Asmaul Husna dan artinya. Ya, tinggal yang pertama itu memahami kemudian
berakhlak mulia dengan Asmaul Husna. Nah, ini di semester 1. Bisa langsung kita pisahkan sebenarnya. Nah, itu juga dengan semester 2 dan yang ke bawah. Saya rasa itu dulu, Bu. Mohon bimbingannya kalau ada yang salah. Iya, coba Pak Nuskan udah ini, Pak Nuskan udah tutup ya? Ini Ya, jangan di apa. Yuk, biar kita lihat. Oke, yuk. ya. Oke, terima kasih Pak Nuskan sudah menampilkan hasil tugas mandirinya ya. Cuma tadi yang satu yang harus diluruskan kembali Pak Nuskan, jangan patokan kita buku ya, jangan patokan kita buku, patokan kita tetap Iya. capaian pembelajaran Pak. Capaian pembelajaran, karena di capaian pembelajaran itu sebenarnya sudah jelas antara kompetensi dan konten atau lingkup materi. Mungkin nanti bahannya yang mungkin kita merujuk ke buku yang sudah ada gitu. Tapi jika bahannya itu beda dengan capaian pembelajaran, maka buku harus kita tinggalkan. Nah, kita cari sendiri ya. Jadi itu aja yang perlu saya tegaskan kembali. Terus satu lagi Pak, untuk kelas 4 ya, kelas 4 kan fase B nih ya, fase B akhir fase B itu berada di kelas 4. Untuk capaian pembelajaran di elemen Al-Quran hadis itu kan udah jelas ya, ada membaca, ada menjelaskan, ada mengenal hadis ini Pak Nuskan jangan lupa itu ada 2 itu ya, hadis tentang sholat ya, hadis tentang ini sama keberagaman ini ya, jadi itu makanya kita harus jeli dalam mengambil capaian pembelajaran ke konten lingkup materinya. Ini udah jelas, ini di capaian pembelajarannya jelas ya. Cuma nanti di lingkup materi ini tidak usah dibawa lagi membacanya, udah langsung aja Quran Al-Hujurat ayat sekian, karena kan membacanya sudah masuk ke kompetensi ini. Nah, masuk di sini, kecuali di saat kita membuat tujuan ya, TP ya, yang ditanyakan Bapak tadi gitu ya. Nah, kita buat aja di sini kompetensi strip konten, supaya kita dari sini baru bisa membuat TP-nya gitu kan, karena kan ini nggak ada gitu yang di LK2 ya. Nah, jadi pola untuk memahamkannya itu berbeda-beda antara narasumber satu dengan narasumber lain, tapi hakikatnya yang jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi itu dia Bapak. Terus satu lagi, Pak Nuskan nanti di saat memindahkan capaian pembelajaran yang gelondongan yang umum tadi kepada capaian pembelajaran di elemen itu hati-hati ya. Tidak usah dikopi yang sudah ada di elemen ini karena banyak yang keliru. Ambil yang secara umum saja. Ini salah satunya yang di akhlak itu, pada elemen akhlak itu nggak perlu dibawa lagi ya, bawa aja peserta didiknya aja gitu. Terus yang fikih juga, yang pada elemen fikih nggak perlu lagi, langsung aja peserta didiknya, begitu ya Pak ya, sampai ke yang ke sejarah peradaban Islam. Nah, nanti usulan Bapak akan saya sampaikan jika saya bertemu dengan tim pengembang dari pusat kembali, insya Allah itu tanggal 4. Tanggal 4 hari apa ya? Hari Jumat ya? Hari Jumat ya. Nah, Jumat malam insya Allah. Nah, jadi kita selalu ingin mengupdate Pak. Saya secara pribadi nggak mau ketinggalan. Saya takut banget jika nanti yang saya sampaikan itu udah kadaluarsa. Jadi nanti kalau dapat informasi, saya akan share di grup kita ya, supaya nanti guru-guru pelalawan selalu mendapatkan yang terupdate insya Allah gitu. Jadi Bapak Ibu, bukan tidak ada sih sebenarnya apa tadi itu yang dibilang Pak Nusron itu ada, tapi mereka tidak konsekuen. Nah, tidak tetap, tidak ini nih. Ini kan ada nih, coba saya ini ya. Tunggu saya contoh ini ya. Ya.
Pak Nusran boleh ini ya, boleh stop screen-nya. Oke, terima kasih ya Pak Nuskan ya. Oke. Ya, Bu. Ya, udah sip dah tuh. Pak Nuskan udah mantap tuh. Nanti bisa berbagi ya, pas saling sharing. Ini yang seperti yang saya sampaikan, gelarnya Allah tuh tidak dibuat gitu ya. Sebenarnya mereka buat, cuman tidak konsisten. Udah kelihatan? Iya. Udah kelihatan belum? Belum saya share ya? Belum. Bentar ya Pak. Nah, ini itu dia Pak yang nama juga manusia kan, yang seperti dibilang tadi itu. Nih apa Ibu ya? Nah, nih. Ini ada kata-kata Allah di sini ya. di apa nih ya? Di fase B ini yang dibahas oleh Pak Nuskan tadi nih. Peserta didik memahami arti keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada, tapi di atas ini betapa banyak Allah itu tidak disandingkan dengan kata-kata Subhanahu wa taala. Jadi memang sih kita yang merasa kurang aja sih gitu ya. Terima kasih Pak Nusran. Tapi ini yang sudah berubah-ubah selama saya kenal dengan CP itu udah 3 kali Pak, mulai dari duplikatnya sampai 008 sampai sekarang 033 itu sudah banyak perubahannya, tapi tetap saja belum sempurna menurut kita ya Pak ya. Konsistentasnya itu gak ada gitu. Jadi Allah SWT ini seharusnya memang dibuat gitu ini dibuat ya, tapi udah jadi dia Pak. Biarlah di hati kita lagi ya, di hati kita dan di hal-hal yang akan kita tampilkan nanti kita tambah aja gitu. Nah nanti kalau ditanya masalah itu boleh tuh Bu, setiap Allah itu saya tambah gitu ya. Kan tadi awalnya CP tidak boleh kurang, tidak boleh ditambah. Kalau itu boleh Pak. Ya Bapak Ibu ya. Asal ada Allah kasih Subhanahu wa taala gitu, tapi yang lain tidak boleh tambah gitu. Oke, mungkin itu ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Saya sedikit Bu. Iya, silakan. Melanjuti tadi ya Bu ya, ada bahasan tentang perbedaan antara isi buku sama CP yang harus kita capai. Iya. Sementara secara turun-menurun ilmu yang kita ketahui kan, apa yang di buku itu udah melalui revisi gitu, itu yang kita pakai kan gitu. Iya. Jadi sosialisasi kepada wali murid atau kepada orang tua pun begitu juga. Yang mereka tahu buku itu panduan utamanya. Jadi walaupun nggak ada di CP mereka nggak ngerti gitu. Begitu juga soal-soal yang kita berikan kepada siswa itu kan juga berasal dari runtunan buku yang ada. Jadi hari ini kan kami acuannya jadi sekarang berbeda ya Bu ya. Sesuai dengan CP yang diapa, kalau tidak ada di sana kami sisihkan, kemudian kami harus lebih aktif gitu bahasanya ya Bu ya. Untuk mencari materi yang tidak ada di buku itu. Iya Ibu. Oke ya, pemahaman Ibu bagus emang. Selama ini Bu sebenarnya untuk kurikulum 2013 lah ya Bu ya. Pada awal lahirnya kurikulum 2013 itu Bu, itu KIKD itu juga kacau. Artinya belum sesempurna sekarang gitu. Apa kacaunya? Itu antara jumlah KD yang ada di KI 1, KD di KI 2, KD di KI 3, KD di KI 4 itu nggak sama. Contoh, di KD di KI 1 ada 5. Iya kan, ada 5 misalnya. Pernah enggak Bapak Ibu menemukan itu? Ada 5. Terus KD di KI 2 rupanya KD di KI 3 itu ada 17. Yang untuk kelas 1 awalnya dulu. Nah, itu kan selalu direvisi lagi Bu. Jadi keluar lagi regulasi yang baru gitu. Makanya terakhir kemarin dari nomor 24 ya untuk KIKD itu tahun 2016 itu berubah menjadi 37 tahun 2018. Jadi selalu mengalami evaluasi dan penyempurnaan Bu gitu. Penyempurnaan. Nah, masalah yang Ibu katakan tadi memang benar. Sebenarnya acuan kita itu, patokan kita itu, rujukan kita utama itu adalah KIKD yang ada di 2013
13. Nah, yang untuk kurikulum merdeka itu di capaian pembelajaran, bukan buku yang dibuat oleh penerbit Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui, buku yang dibuat penerbit itu kan mereka juga belum pas gitu. Karena ini kan berubah terus kan. Sementara dia membuatnya dengan yang lama gitu. Yang lama, maka perlu seleksi di sini bagi kita yang akan menyampaikan materi itu kepada anak kita. Nah, satu lagi, soal itu dibuat berdasarkan CP, jangan berdasarkan soal yang ada di buku. Itu yang selama ini kita keliru. Sama juga artinya soal sudah jadi, kisi-kisinya belum. Yang sebenarnya buatnya kisi-kisi dulu baru soal. Nah itu, tapi kan guru-guru gitu, katanya mau jadi guru profesional, tapi kan kita malas-malasan dalam hal itu. Artinya ada beberapa orang sih gitu. Tapi saya yakin nanti Bapak Ibu ikutilah aturannya ini dengan benar. Kalau membuat soal itu, buatlah kisi-kisinya dulu, sehingga soal itu tidak berdempet-dempet. Di ABC lagi, di isian ganda keluar lagi, di isian panjang keluar lagi soalnya, karena kisi-kisinya tidak dibuat. Seharusnya ketika kita membuat kisi-kisi itu soalnya untuk soal apa gitu, maka tidak akan keluar lagi dia di isian pendek atau isian uraian gitu, karena sudah dibuat di ABC gitu. Jadi makanya buat kisi-kisi dulu baru soal. Sama dengan yang ini, jangan buat soal mengambil aja di buku. Soalnya dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan turunan dari CP gitu, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti capaian pembelajaran Bapak Ibu itu harus di brand out namanya. Di brand out itu dikeluarkan, maksudnya dibuat file apanya? Woodnya dibuat gitu. Di Woodnya jadikan capaian pembelajaran yang sekarang berupa regulasi itu menjadi capaian pembelajaran sekolah Bapak Ibu. Ya, SD berapa gitu, capaian pembelajaran pendidikan agama Islam fase A kan gitu ya. Nah, SD-nya kan ada tuh, SD tahun pelajaran berapa, itu dibuat Bapak Ibu. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu buat ini. Nah, ini prakal ajar nih kan, ini udah punya kita nih. Jadi Bapak Ibu lepaskan ya, masukkan ke sini capaian pembelajaran. Nah, buat sini pendidikan agama Islam nanti Bapak Ibu ya. Tapi di sini juga udah ada mata pelajaran, enggak apa-apa sih gitu. Capaian pembelajaran. Terus sekolah, Bapak Ibu buat nama sekolah Bapak Ibu di sini. Mata pelajarannya pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase A. Fase A tahun ajaran. Kan gitu Bapak Ibu ya. Ini capaian pembelajaran, ini kopi Bapak Ibu yang di gelondongan tadi, yang umum. Ya, setelah itu barulah Bapak Ibu buat di bawah. Nah, yang untuk elemen ini Bapak Ibu, capaian pembelajarannya jangan Bapak Ibu ambil yang dari regulasi. Bapak Ibu ngambilnya dari sini aja, dari yang sini Bapak Ibu apa tadi. Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu copy ini, Bapak Ibu masukkan gitu kan ke elemennya. Oke, gitu. Sampai ke sejarah peradaban Islam. Kemudian buat di sini ya. Nah, dibuat di sini Pekanbarunya, Pelalawan gitu ya. Guru PAI-nya dibuat di sini. Pak Nuskan gitu. Kepala sekolahnya tanda tangan. Berarti itu membuatnya per fase. Karena kita mengajar di kelas 1 juga, di kelas 4 juga, maka Bapak Ibu buatnya 2. Buat nanti fase B, buat satu lagi fase B. Nanti di saat kita sudah mengajar 2 tahun ya, fase C, itu udah kita buat juga seperti ini gitu. Bapak Ibu paham ya? Ini oleh-oleh baru nih, oleh-oleh baru yang tidak ada kita. Ini dulu Bapak Ibu nanti mantapkan dulu CP, capaian pembelajaran PAI Bapak Ibu untuk menjadi administrasi. Nanti jika pengawas bertanya mana CP pendidikan agama Islam gitu, Bapak Ibu. Kalau modul untuk
sementara karena kita masih mandiri berubah, boleh dibuat aja dulu. Tapi yang Oh ya. jelas di dalam ini, di dalam perencanaan pembelajaran nanti Pak Nuskan dan teman-teman bisa lihat bahwa yang dituntut ya, yang tuntut mesti ada itu hanya tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, sama asesmen. Ya, asesmen kalau kemarin penilaian ya, maka sekarang asesmennya bisa dilihat nanti di buku panduan sama asesmen yang ada. Sudah ada yang jumpa yang saya kasih di grup? Nggak ada, Bu. Saya juga baru di print tadi. Ternyata lengkap banget ya, lengkap banget Bapak Ibu di sini. Jadi kalau ada nanti berbeda-beda pilkoh pendapat ya, para ulama, ijtihad ulama berbeda pendapat seperti apa, kembalinya ke sini. Ke panduan pembelajaran ini, panduannya ke sini. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan menjadi perangkat ajar yang wajib bagi guru itu hanya itu, capaian pembelajaran ini, kemudian TP, ATP dan modul ajar. Nah, masalah kita mau membuat prosem, mau membuat analisis hari efektif, itu hanya untuk memudahkan kita aja. Jadi bukan menjadi tagihan pokok, bukan menjadi tagihan wajib oleh pengawas kepada guru. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu ada nanti administrasi yang wajib, yang menjadi tagihan wajib ya, yang harus kita lihatkan kepada pemangku kepentingan atau kepada pengawas kita, dan ada yang hanya sifatnya dokumen hidden namanya, dokumen yang tertutup ya, yang penting buat kita sih gitu, enaknya seperti ini loh gitu. Jadi boleh-boleh aja gitu, boleh-boleh aja kita buat, terutama yang kemarin yang kita buat salah satunya adalah prosem. Sebenarnya dalam tuntutan kurikulum Merdeka tidak ada istilah prosem, prota nggak ada. Cuman kita kan nggak puas Bapak Ibu, ngajarnya gimana nanti nih gitu. Tanggal berapa ya? Iya, tanggal berapa. Nah itu kan mulainya tentu dari analisis hari efektif. Berapa sih yang efektif? Karena analisis hari efektif itu dibuat berdasarkan jadwal. Kalau sudah keluar jadwal kita baru bisa buat. Pekan efektif juga begitu, tidak dihitung golong-dongan. Nah, ya kan, dikeluarkan juga MPLS, itu kan tidak efektif buat pembelajaran kita. Ada lagi hari raya apa lagi nanti kan? Ada lagi kegiatan temu Muharram dengan wali murid. Tidak belajar kita itu kita hitung. Makanya di kalender pendidikan kita itu dituliskan. Nah itu baru kita bisa buat menganalisis hari efektif dan pekan efektif kita. Jadi itu Bapak Ibu namanya dokumen hidden ya, tidak harus mutlak ada untuk kurikulum kurikulum Merdeka gitu. Kalau di kurikulum 2013 itu harus ada prosem, prota, itu harus ada analisis efektif, analisis pekan efektif itu harus ada. Tetapi untuk kurikulum Merdeka itu tidak menjadi administrasi tagihan dari pengawas gitu. Itu hanya administrasi yang dibuat oleh guru, yang istilahnya administrasi hidden untuk kelancaran dan kepuasan batin kita gitu. Mungkin itu Bapak Ibu. Sudah pukul 22 tanpa terasa. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu yang luar biasa. Ini dari Pelalawan ya, saya bangga sekali. Sampai saat ini 23 orang masih aktif bersama kita di ruangan Jimet ini. Saya berharap guru Pelalawan nanti menjadi guru yang yang terdepan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, bersama ibu pengawasnya yang selalu setia membersamai setiap kegiatan guru-gurunya. Mengucapkan terima kasih dan mengucapkan apresiasi yang buat guru-guru GPAI Pelalawan, juga kepada ibu pengawasnya yang sudah cepat tanggap dengan perubahan zaman saat sekarang ini. Bapak Ibu, saya secara pribadi kalau tidak ada lagi Bapak Ibu bertanya, saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Ini kurikulum dinamis, jadi artinya nanti jika ada perubahan dari apa yang saya sampaikan itu karena memang kurikulum itu terus menuju kepada kesempurnaan, dinamis, tidak statis
Zoom ini yang banyak kelemahannya tadi ya, suara nggak kedengar, storing lagi gitu ya. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, akhirnya saya berikan waktu kepada Pak Nuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuriana, Ibu narasumber yang telah memaparkan kembali materinya panjang dan lebar, kali tinggi, kali luas ya, sangat lebar sekali. Baik, sesi terakhir mungkin foto-foto ya. Boleh buka semua, Iya, boleh. Ini banyak yang nutup Foto ya? kamera ya. Nggak tahu. Oke, sebelum Saya tutup, mau nunggu foto-foto tadi dulu ya. lah, atau Iya, foto foto saya bersama tutup dulu lah ya. Iya, foto bersama ya. Saya tutup dulu. Boleh dibuka ya kameranya biar kita saling start. Kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Boleh. Ya Bu, makasih Sama-sama. atas pemaparan materinya. Sama-sama Ibu. Semoga Terima bermanfaat. kasih. Dan jangan lupa Bu di share. Insya Allah, iya ya, yang terbaru ya, ya oke, Ya. share ya, oke, oke, kita ini ya, saya tutup ya, karena saya yang punya nih apanya, linknya, Oke, Bu. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.